Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi saudara semuanya. Saya percaya pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa saudara sudah mempersiapkan hatinya untuk beribadah pagi hari ini. Saya mengundang saudara semuanya, kita berdoa, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Beberapa waktu ke depan kita memberikan waktu buat Tuhan. Saya mengajak saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap waktu demi waktu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami ada di dalam Engkau, kami boleh melakukan segala sesuatu yang tak mungkin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Bapa untuk memuji Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memakai seluruh kehidupan kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya mengundang saudara semuanya, kita menyanyikan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua
Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi dan saya hormati. Selamat pagi. Pagi ini kita akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua butuh untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan khotbah saya pagi hari ini, saya mau mengajak semua kita yang ada di rumah, saudara-saudara semua, untuk kita satukan hati. Kita berdoa, minta Tuhan mengurapi kita, memberikan kita pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, Kau memberikan kami waktu untuk kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, minta Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dan Roh Kudus juga yang mengurapi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Biar mereka boleh mendapatkan pencerahan, pengertian ilahi, pewahyuan yang baru dari kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu tabur pagi hari ini. Dan apa yang akan aku tabur pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami dengan penuh pengucapan syukur, biar Tuhan yang beracara dalam hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan khotbah saya dengan tema kuat di masa krisis. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat, orang percaya yang kuat di masa-masa krisis. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, selama ini kita mengetahui bahwa kita semua ini di seluruh dunia sedang menghadapi atau dilanda krisis pandemik coronavirus atau COVID-19. Menurut pakar atau ahli vaksin di seluruh dunia, mereka memprediksikan bahwa untuk memproduksi vaksin yang aman, yang tepat, itu kira-kira 1 tahun, saudara. Jadi dibutuhkan jangka waktu 1 tahun untuk bisa memproduksi vaksin yang aman, yang tepat untuk bisa dikonsumsi dan bisa disuntikan ke dalam tubuh manusia. Bayangkan kalau vaksin itu sudah bisa diproduksi, harganya pasti mahal, saudara. Saya mendengar di YouTube atau di televisi diperkirakan bahwa harga vaksin itu sekitar $3.000 dan dibutuhkan 3 vaksin untuk kita terhindar daripada virus corona. Jadi saudara bisa bayangkan sekitar 42 juta dibutuhkan untuk seseorang mendapatkan vaksin. Dan saya percaya bahwa ini semua tidak bisa dijangkau oleh masyarakat majemuk atau masyarakat yang penghasilannya tidak melebihi daripada UMR. Bagaimana mereka dengan penghasilan yang hanya UMR bisa membeli atau mengkonsumsi vaksin yang harganya 42 juta? Secara hitung-hitungan rasanya sulit, saudara. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya mempunyai keyakinan bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup. Mungkin kita sebelum kita menjadi anak-anak Tuhan, kita ini miliknya dunia, saudara. Milik dunia berarti kita juga adalah milik iblis, karena dunia ini dikuasai oleh iblis.
Tapi pada waktu saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, kita ini adalah milik Kristus 100%. Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi saudara dan saya adalah milik Kristus. Jadi kalau saudara dan saya sudah menjadi milik Kristus, seharusnya kita tidak harus khawatir di dalam hidup kita. Kekhawatiran itu sesuatu yang sesuatu yang belum terjadi di dalam hidup kita. Pada waktu saudara dan saya sudah menjadi milik Kristus, tentunya hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita percaya bahwa dengan janji-janji Tuhan Yesus di dalam Alkitab, kita ini sudah dijamin, saudara. Bahwa dengan janji-janjinya, kita ini tidak usah hidup di dalam kekhawatiran lagi. Saudara yang berbahagia, seharusnya kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan yang 100% menjadi miliknya Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah menjadi milik Tuhan 100%, berarti hidup kita ini tidak usah dipenuhi oleh ketakutan atau dipenuhi oleh khawatir. Karena Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Saudara dan saya adalah berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi jangan kita ditipu oleh iblis sehingga kita hidup di dalam kekhawatiran. Khususnya di dalam masa-masa pandemik virus corona atau COVID-19, di mana banyak orang di seluruh dunia merasa ketakutan, kecemasan yang tidak menentu, tidak ada kepastian kapan virus corona ini akan berlalu atau kapan COVID-19 ini akan selesai. Saudara, hanya janji Tuhan yang bisa membuat kita menjadi tetap kuat di dalam menghadapi krisis. Saudara, kalau kita bicara mengenai janji Tuhan, ada satu janji Tuhan di dalam Alkitab yang harus saudara dan saya renungkan. Karena pada waktu kita merenungkan janji Tuhan ini, kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan satu keyakinan bahwa Tuhan kita yang sudah menjanjikan akan janjinya ini pasti akan menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti Tuhan itu akan turut bekerja di dalam segala permasalahan hidup kita. Kalau Tuhan akan ikut campur di dalam setiap permasalahan hidup kita, pasti ujung-ujungnya Dia akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Atau Dia akan memulihkan keadaan hidup kita. Apapun persoalan yang kita alami di dalam hidup kita, kesulitan apapun yang saudara dan saya alami, Tuhan akan membantu saudara dan saya. Pada waktu kita hidup taat dan benar sesuai dengan perintah Tuhan, maka Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita. Dia tidak akan berhenti untuk menolong saudara dan saya, untuk akhirnya kita keluar dari segala permasalahan, keluar daripada kesulitan, bahkan keluar dari segala himpitan. Karena apa? Karena janji-janjinya itu adalah ya dan amin. Saudara, saya percaya bahwa janjinya itu hanya akan digenapi kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau kepada orang-orang yang sudah lahir baru, yang sungguh-sungguh hidupnya tekun dengan iman, ya, melakukan perintah Tuhan. Ya. Karena kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 21, dikatakan, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun
akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi penggenapan akan janji-janji Tuhan ini hanya berlaku kepada orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Kalau saudara belum di dalam Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk membuka hati saudara dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara juga akan menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Maka saudara juga hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Tuhan yang sudah menjanjikan, dia pasti menggenapi apa yang dia janjikan dalam kehidupan kita. Dan kalau dia sudah menjanjikan apa yang tidak pernah kita pikir sebelumnya, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah kita dengar oleh telinga kita, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu semuanya disediakan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Sekali lagi firman Tuhan ini menitik beratkan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang memegang firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Jadi saudara dan saya mempunyai tugas, yaitu tidak hanya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan, supaya Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita dan dia terus menolong kita di dalam segala pergumulan hidup kita. Apapun, seberat apapun pergumulan di dalam hidup kita, dia sanggup menyelesaikan dan dia sanggup memulihkan hidup kita pada waktu kita setia dan taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan juga berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Berarti di dalam segala persoalan hidup kita. Tidak termasuk pada waktu saudara jatuh di dalam dosa. Pada waktu saudara hidup di dalam dosa, Tuhan tidak akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup saudara. Kecuali saudara bertobat dan berbalik daripada jalan saudara yang salah dan meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan merescue saudara, Tuhan akan menolong saudara, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa, saudara. Allah yang senantiasa rindu untuk menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus membaca firman Tuhan siang dan malam. Bahkan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kita bertindak dengan hati-hati di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak terbawa oleh rasa takut, khawatir dengan krisis yang tidak hanya krisis virus corona, tapi dampak daripada krisis virus corona ini terhadap kehidupan kita selanjutnya. Kalau kita tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan, saudara akan hanyut dan saudara akan tergulung oleh kepanikan orang-orang dunia. Mereka semua panik. Mereka semua berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa luput daripada virus corona. Ya. Tapi pada waktu saudara ada di dalam janji Tuhan, dan saudara benar-benar melakukan kehendak Tuhan, maka hidup saudara akan dibantu oleh Tuhan. Pada waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah minta kepada Bapa di surga untuk memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu, jangan kita takut, saudara. Sekarang kita sudah ada Roh Kudus. Ya. Rohnya akan memberikan pertolongan bagi saudara. Roh yang menghibur kita pada waktu kita sedang ada di dalam kesulitan. Ya. Roh yang akan membantu kita, bahkan mengingatkan saudara dan saya akan kebenaran firman Tuhan, supaya iman kita dibangkitkan. Kita tidak menjadi lesu, tapi dengan roh yang menyala-nyala kita akan terus berjalan menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Saudara, walaupun krisis pandemik COVID-19 saat ini sedang terjadi di seluruh dunia, tapi saudara bisa lihat, bagi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan Yesus, mereka akan tampil beda, saudara. Mereka tidak turun, tapi mereka akan terus naik. Karena mereka akan terus mencari kehendak Tuhan. Mereka akan terus setia kepada Tuhan. Mereka akan mencari wajah Tuhan setiap pagi.
Kalau saudara hari-hari ini mungkin saudara letih lesu, ya, karena saudara terlalu banyak memikir apa yang akan kita lakukan, ya, dengan kondisi yang hari-hari ini tidak menentu, ya. Saya mau katakan kepada saudara, cari kehendak Tuhan. Bangun pagi-pagi sebelum fajar menyingsing, ya, masuk di dalam saat teduh, berdoa, ya, berseru-seru kepada Tuhan, minta, ya, pertolongan Tuhan. Saudara, kita juga harus belajar daripada saudara-saudara kita. Ya, ada saudara-saudara kita yang memulai dengan doa fajar, doa sebelum jam 5 pagi. Kalau saudara bisa melakukan itu sangat membantu supaya kita dikuatkan, kita diteguhkan iman kita, bahkan kita dibangkitkan untuk kita terus mencari kehendak Tuhan. Dan orang yang rindu untuk mencari kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan di dalam hatinya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam janji Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 28, juga ada yang mengartikan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan itu berarti Tuhan akan memelihara saudara dan saya selama kita hidup di dalam koridornya kebenaran firman Tuhan. Berarti saudara tidak keluar daripada kehendak Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup anak-anaknya. Oleh karena itu, kita harus mengingat janji-janji Tuhan. Pada waktu Tuhan memelihara anak-anaknya, ya, berarti ada hal yang harus kita lakukan sebelum Dia memelihara hidup kita. Kalau saudara mau dipelihara oleh Tuhan, apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus melakukan, yaitu saudara harus hidup taat, ya, kepada Allah dan kehendaknya yang telah dinyatakan. Saudara harus hidup taat kepada Tuhan dan kehendaknya yang telah dinyatakannya. Berarti saudara harus hidup taat kepada Tuhan dan apa yang sudah dinyatakannya, apa yang sudah dijanjikannya di dalam Alkitab. Oleh karena itu kita harus tahu akan janji-janji Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Pada waktu Yusuf menolak diajak untuk tidur oleh istrinya Potifar, berarti dia menghormati, ya, akan perintah Tuhan. Pada waktu dia menghormati perintah Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf dengan luar biasa, saudara. Penyertaan Tuhan itu membuat dia berhasil di dalam segala pekerjaannya. Bahkan dia dikasihi oleh tuannya. Dan Tuhan mengasihi Yusuf. Dan kasih karunia-Nya menyertai Yusuf. Saudara, apakah saudara rindu untuk menjadi orang-orang seperti Yusuf yang berani bayar harga untuk berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, tidak mau melanggar perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup saudara. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Pada waktu saudara menghormati perintah Tuhan, bahkan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan saudara, tapi Tuhan akan menyertai saudara dengan kasih karunia-Nya, dengan kasih setia-Nya yang begitu besar dalam hidup kita, yang tidak bisa kita miliki atau kita tidak bisa dapati dari dunia ini, saudara. Saudara yang berbahagia, saya percaya bahwa di dalam masa-masa krisis, khususnya krisis setelah nanti virus corona sudah selesai, ya, apa dampak selanjutnya? Yaitu dampak ekonomi. Ya. Bagaimana dengan pekerjaan yang hari-hari ini banyak orang yang sudah di PHK, ya. Banyak orang yang sudah dirumahkan, ya. Banyak bisnis atau usaha yang mulai tutup. Bahkan kalau saudara pernah dengar di YouTube atau di berita-berita, perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang terkenal di seluruh dunia, mereka tutup
ya, pabriknya tutup, toko-tokonya tutup, ya, karena mereka tidak bisa bertahan lagi dengan situasi dan kondisi dunia yang tidak membaik, tapi memburuk. Tapi kita anak-anak Tuhan harus beda, saudara. Kita harus beda, kita harus hidup beda dengan orang-orang dunia. Ya, walaupun dunia ini bergoncang, ya, walaupun dunia ini tidak menentu, tapi pada waktu saudara hidup di dalam Yesus Kristus dan bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, saudara akan hidup tenang. Saudara akan ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada waktu saudara sudah mulai risau atau cemas, jangan lari kemana-mana, saudara. Lari kepada firman Tuhan. Berlutut, masuk di dalam kamar, dan berdoa. Minta Tuhan menuntun langkah hidup saudara. Minta Tuhan berbicara di dalam hati saudara, supaya saudara mendapatkan rencana Tuhan, apa yang Tuhan ingin saudara lakukan. Saudara, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Tadi yang pertama saya katakan bahwa kita harus hidup takut kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Yang selanjutnya kita juga harus hidup percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Di dalam masa-masa yang kita alami hari-hari ini, banyak anak-anak Tuhan yang bukan tambah maju, tapi tambah lesu. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti bahwa hari-hari ini seharusnya saudara dan saya maju terus, ya, cari kehendak Tuhan, berdoa, baca firman, ya. Saudara harus banyak berkomunikasi dengan komunitas seiman supaya saling menguatkan saudara. Karena pada waktu saudara sendiri, ya, saudara akan merasa lemah. Tapi pada waktu saudara berkomunitas dengan orang-orang seiman, maka saudara akan mendapatkan kekuatan. Firman Tuhan berkata di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi pada waktu saudara menghadapi krisis hari-hari ini, jangan saudara bersandar kepada pengertian saudara sendiri. Saudara akan ambruk, saudara. Tapi pada waktu saudara bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan yang akan memberikan saudara kekuatan, membangkitkan saudara. Karena pikiran kita ini terbatas. Tapi pada waktu kita berjalan bersama Tuhan Yesus, tidak ada batasnya. Kita berjalan dengan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Oleh karena itu, mari saudara, saya mengajak saudara-saudara semua yang di rumah, yang mungkin hari-hari ini sudah merasakan keletihan, ya, sudah exhausted, capek, ya, masuk di dalam ruangan kamar saudara, mulai berlutut dan berdoa. Have a good personal relationship dengan Tuhan. Mari kita bangkitkan, ya, hubungan kita, hubungan rohani kita yang intim dengan Tuhan kita. Karena pada waktu saudara membangkitkan hubungan yang intim bersama Tuhan kita Yesus Kristus, iman saudara dibangkitkan, semangat saudara dibangkitkan. Saudara, pada waktu kita tidak mempergunakan pikiran kita sendiri, berarti apa? Kita lepas, saudara. Kita miliknya Tuhan Yesus. Berarti janji-janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir menghadapi krisis? Krisis boleh datang silih berganti, tapi di dalam Yesus Kristus kita akan hidup lebih daripada pemenang. Karena itu adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang taat dan setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Berarti kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah akan tinggal di dalam hidup kita, dan Dia akan menyertai langkah kita. Seperti Allah menyertai Yusuf. Apapun yang dikerjakan, Tuhan membuat Yusuf berhasil. Saudara, tidak hanya kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tapi kita juga harus senantiasa berseru kepada Tuhan. Jangan diam saja. Hari-hari ini kita harus banyak berseru kepada Tuhan. Berseru berarti juga kita harus banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus banyak berdoa kepada Tuhan. Tetapi selain itu kita juga bisa memuji dan menyembah Tuhan kita yang hidup.
Pada waktu saudara menaikkan pujian dan penyembahan dengan bahasa yang baru yang saudara dapat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu bahasa roh, maka roh saudara dibangkitkan. Saudara menjadi kuat. Saudara tidak akan hidup di dalam khawatir karena krisis yang kita alami hari-hari ini. Saudara, kita harusnya berseru-seru kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ada firman yang mengatakan, tangan dia tidak terlalu pendek untuk memberikan pertolongan bagi kita yang berseru-seru kepada Tuhan. Mari kita berseru-seru kepada Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita di dalam kesesakan, bukan hanya pada waktu kita di dalam masalah, ya. Tapi di dalam segala hal Tuhan bilang, berserulah kepadaku, ya, maka aku akan menuntun langkahmu. Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Hal-hal yang akan kamu hadapi jauh di depan. Saudara, saya sangat percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang senantiasa rindu untuk menolong kita semua. Dia tidak sekali-kali membiarkan kita berjalan sendiri. Dan dia tidak sekali-kali meninggalkan kita. Tapi Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, tanpa kita sadari, iblis selalu menyerang pikiran kita. Pada waktu pikiran kita sudah kalut, kita tidak bisa berdoa. Pada waktu pikiran kita sudah kalut, kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari ya, minta Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan damai sejahtera Tuhan yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Tapi pada waktu saudara mendapatkan damai sejahtera Tuhan, maka saudara akan merasakan sungguh apa yang tidak pernah saudara rasakan sebelumnya. Dan itu damai sejahtera Allah yang akan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada waktu saudara menerima damai sejahtera Allah, maka damai sejahtera itu akan memelihara hati. Apa yang termasuk di dalam hati? Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pada waktu hati saudara ya, dipelihara oleh damai sejahtera Allah dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, berarti pikiran kita ya, perasaan kita dan kehendak kita dipelihara oleh Tuhan. Saudara, bukankah itu yang orang dunia cari hari-hari ini? Supaya mereka bisa menerima damai sejahtera Allah. Ya. Tapi kita yang setiap saat bisa minta kepada Bapa kita di surga untuk memenuhi kita dengan damai sejahtera Allah. Mari saudara, bagi saudara yang di rumah, kalau saudara memerlukan damai sejahtera Allah, minta kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, dia senantiasa rindu untuk memberikan saudara dengan damai sejahteranya yang penuh kepada setiap anak-anaknya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita juga harus bersekutu dengan The Creator. Kita harus bersekutu dengan Tuhan yang menciptakan dunia dengan segala apa yang di dalamnya, dengan segala isinya. Oleh karena itu, pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, ya, kita akan mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Supaya apa? Melalui ide-ide yang cemerlang itu, kita tidak akan hidup lagi di dalam kekhawatiran. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tidak akan khawatir menghadapi krisis. Ya, karena Tuhan akan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Pada waktu kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan dibawa Tuhan
untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Berarti iman kita akan bertumbuh. Kita tidak takut lagi menghadapi krisis. Krisis ekonomi kah? Krisis pekerjaan kah? Krisis masa depan kah? Krisis corona kah? Semuanya itu kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Dia sudah mengambil alih semuanya itu. Dan sekarang yang harus kita lakukan, kita harus hidup di dalam Kristus Yesus. Hidup menurut kehendak Tuhan, melakukan perintahnya, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Pada waktu saudara menanti-nantikan Tuhan setiap pagi, menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan berkenan untuk diketemui oleh saudara. Kita harus menanti-nantikan Tuhan dengan hati yang murni dan tangan yang bersih. Karena Tuhan hanya mau bersekutu dengan orang-orang yang hidupnya kudus, yang hidupnya tidak bercacat celah. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa hidup kita dikoreksi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pada waktu saudara menanti-nantikan Tuhan, rindu untuk bertemu dengan Tuhan, rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara tidak akan khawatir lagi dengan krisis yang saudara alami dan hadapi hari-hari ini. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Tuhan akan membawa kita naik tinggi, terbang seperti raja wali. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita akan terus berlari. Ya. Karena kita tidak akan berlari sendiri, saudara. Kita akan berlari bersama Tuhan kita. Kita akan terus berjalan dan kita akan berjalan bersama Tuhan kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan yang baru. Pada waktu kita lemah, Dia akan memberikan kekuatan. Hayo, kamu bisa. Kamu mampu untuk terus berjalan bersamaku. Karena Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan. Oleh karena itu, saudara harus mempunyai relationship dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu seorang pribadi, saudara. Dia siap memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, janganlah kita khawatir ya, akan krisis pandemik virus corona yang sedang melanda seluruh dunia, yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena kita punya Tuhan yang menjanjikan, oleh janjinya, Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Dia akan memelihara hidup kita. Oleh karena itu, jangan kita khawatir. Kita harus memegang erat janji-janji Tuhan. Dengan tekun, dengan iman, percaya bahwa Dia akan menepati janji-janjinya. Mungkin bagi banyak orang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu lalai menepati janjinya. Tidak, saudara. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Tidak ada satu titik atau iota pun tidak digenapi di dalam hidup kita. Saudara, kita harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap hati dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa? Melalui perkataan kita, melalui sikap kita, melalui kelakuan kita. Dan kita boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Dimanapun kita berada, orang merasa diberkati, orang senang kalau mereka berhubungan dengan kita. Ya. Oleh karena itu, jadilah saudara garam dan terang dunia. Saudara, saya percaya bahwa pada waktu
Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di sorga seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Itu bukan tanpa tujuan dan bukan tanpa alasan. Tapi tujuan dan alasan Tuhan Yesus yaitu untuk kebaikan saudara dan saya. Untuk memberikan pertolongan. Karena dia tahu kemampuan, batas kemampuan setiap kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini apa yang saya sampaikan dapat tinggal di dalam hati saudara. Ya. Bahkan mengubah paradigma saudara. Dan membuat saudara menjadi bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Iman saudara bertumbuh. Ya. Saudara menjadi lebih kuat lagi. Saudara tidak hidup di dalam kekhawatiran dan tidak takut dengan krisis yang kita alami hari-hari ini. Karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menepati janji-janjinya. Oleh karena itu, mari saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Aku bersyukur ya Tuhan sebab Engkau yang telah menyatakan bahwa Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami. Bahwa Engkau yang berdaulat di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang peduli dalam kehidupan kami. Dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus yang mengubah kehidupan kami. Sampai kami boleh mencapai tujuan yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan hidupnya. Biar Tuhan yang memberikan pertolongan bagi mereka. Biar Tuhan yang menjamah anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Dan Engkau telah memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan, terima kasih. Engkau juga Tuhan yang sanggup menuntun langkah kami ya Tuhan. Supaya kami tetap berjalan. Walaupun kami berjalan di lembah kekelaman, kami tidak takut. Sebab Engkau berjalan bersama kami. Dan Engkau menyertai langkah kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh ruangan, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga ya Tuhan. Sebab Engkau omnipresent. Engkau ada di mana-mana. Dan Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi dan alami. Oleh karena itu, biarlah tangan kasih Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri, untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus yang akan menyertai setiap langkah hidup saudara, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tinggal di rumah, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.